Halo, selamat siang. Kita mulai aja ya, oke? Siang, Bu. Siang, Dava. Warga aman, Dava? Alhamdulillah aman, Bu. Keluarga Nenek? Ibu gimana, Bu? Baik. Tapi ada Alhamdulillah. ketinggian sih sekarang atau oh ya, dalam rangka itu saya ngebahas ini dulu ya. Oh, oke. Em, mau lebaran tuh tambah marah-marah atau banyak ujian. Sabar. Kita harus bersabar, oke. Nah, hari ini itu kita materinya adalah ini ya. Nah, ini tuh sebenarnya banyak teorinya. Jadi saya bakal cerita contoh-contohnya ya. Tar lu tadi belum itu ya belum bikin bukti bukti kelas. Oke, dah, bar. Jangan ada yang main Roblox ya. Tadi pas saya ditinggalin main Roblox lagi di kelas satu lagi. Terus dicepuin sama temennya, Bu, ada yang main Roblox. Nah, ayo. Saya mau ada beberapa topik terkait yang kemarin saya omongin. Tunggu, saya nggak bisa buka LinkedIn karena sama saya di report. Pinjam dulu yang dari saya pinjam dulu ini ya. Saya nggak bisa buka di LinkedIn saya karena saya report karena saya marah-marah. Oke. Di untuk yang kasus ini, eh saya nggak ngomongin technical ya. Nanti kelas aja. Tapi untuk yang ini, saya nggak ngomongin tentang eh tekniknya, nggak ngomongin tentang kelemahan sistemnya, tapi tentang etika. Nih yang kayak begini tuh nggak etik ya. Maksudnya saya nggak mau ada mahasiswa saya yang nanti misalnya udah ngerasa jago, ngerasa hebat. Oke lah, IT security consultant lah ya. Nggak tahu dia sekolah di mana, saya belum cek lagi. Cuman emang emang nggak bisa kayak gini gitu. Eh kalau kalian mau menyampaikan sesuatu ya, misalnya kalian nemu vulnerability, dapat juga tahu kan, dapat vulnerability di sistem kita itu kita harus ngomong aja gitu sama pihak terkait. Nah, dia dia bilang dia udah ngomong tapi nggak direspon kan. Ya itu kayak code blue deh. Kalian ikutin code blue nggak? Ya lu kalau review makanan terus jadi meres gitu. Ini juga nge-review bug orang juga terus meres gitu. Terus caranya lu nggak bisa gini gitu. It's not ethical gitu. Saya nggak setuju. Saya nggak proof. Makanya saya LinkedIn juga mestinya kalau ada posting-posting yang hate speech gitu ya, menggiring opini, udah gitu memecah belah persatuan, menimbulkan keresahan misalnya, terus ada dugaan yang kira-kira yang sangat subjektif lah gitu ya, mestinya di ban gitu. Mungkin ada kayak gini marah-marah, sok emang maksudnya kalau saya yang punya LinkedIn kayak gue ban yang kayak gini, lu kagak boleh posting udah selesai dah. Ya maksudnya itu ya satu poin itu, ini tidak ethical. Kalian kalau misalnya mau ngehack suatu sistem, ngomong dulu kan, juga misalnya kita juga nggak bisa kan kayak mau misalnya rumahnya kita bedah gitu, Pak, ya izin dulu lah gitu, nggak bisa begini. Oke. Dan ini masalahnya, saya bukan masalah tell you-nya, saya ngajar di beberapa tempat ya, cuman kalau caranya gini saya juga offended gitu. Kenapa lo jadi ngomong ini ke Teo? Mana terus nyuruh mahasiswanya semua ngadep dia, mau digamparin diajarin cyber security termasuk dosennya. Gue sih daripada lu gamparin gue, ini kan emosi kan gue lagi puasa nih. Aduh, sabar. Daripada lu gamparin gue ngajarin gue cyber security, yang mendingan kita gelut aja gitu, nggak usah belajar. Gelut aja, tampar jambakan bacokan gitu. Maksudnya tak gitu ya. Ini nggak level sih, cuman maksudnya kalian tidak ada yang kayak gini. Oke, satu itu. Oh, ini tidak ethical. Jadi kalau misalnya kalian, saya tuh temenan sama hacker beneran gitu. Maksudnya orang-orang yang memang di bidang security, mereka sopan dan nggak muncul ke permukaan, nggak pamer gitu. Yang tong kosong nyaring bunyinya tuh yang kayak gini. Nah, bad newsnya ya, ini poin kedua. Pada saat kalian
membangun persona kalian kayak gimana. Ini jadi teknis dulu ya, nanti setelah ini teknis ya. Nanti kalian circle-nya juga jadi circle-circle sampah juga gitu. Coba lihat komennya deh. Poin 2, lihatlah orang-orang yang komennya ada orang kayak gini. Trainer Administration General Affair bla 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 bla, kayak saya nggak tahu lah. Terus dia ngomong, wah asik juga tuh. Telkomsel provider kita grepe-grepe, bahasanya aja udah nggak elok. Terus maksudnya gini, kalau kalian punya ilmu, nggak memberi kalian hak untuk ganggu sistem orang loh. Kayak kalian misalnya juga nggak suka kan digrepe misalnya di jalan gitu. Itu sama, ini juga lu punya sistem, terus tiba-tiba orang nggak ganggu-ganggu, attack-attack, ya itu melanggar hukum lah itu. Trespassing lah gitu maksudnya. Jadi harus sopan juga, misalnya kalian misalnya nemu ada vulnerability ya, emang cek dulu, paling nggak secara formal lah gitu. Bilang spesifik kalian tuh punya apa, expertise apa, sampaikan secara profesional. Boleh nggak saya menganalisis sistem dan minta imbalan misalnya di depan, itu gratis atau apa. Yang nggak main bablas-bablas, belangsak-belangsak, tiba-tiba ngetek terus ngerasa paling pintar gitu. Nah, poin kedua itu, jadi kalau kalian kayak gini, circle-nya tuh nanti orang-orang ya kayak orang gila kayak gini, nanti circle-nya gila juga gitu. Itu dua ya. Ketiga, saya pernah bilang kan di kelas, orang yang sekolah sama yang nggak sekolah tuh beda. Saya nggak tahu nih orang-orang ini sekolah di mana terus gimana gitu ya. Cuman kita yang bersekolah itu harus lebih sopan santun, ikutin aturan, ikutin SOP, karena beradab aja gitu. Pancasila mah ada beradabnya kan. Maksudnya ya lu nggak bisa dong marah-marahin Telkom University di depan umum kayak gini gitu. This is not. Dan ini orang emang katanya emang suka marah sih ya. Terserah lu lah, saya nggak peduli nih orangnya gitu. Kalau gelut lah gitu. Cuman maksudnya ini harusnya nih apa gitu. Ini itu sih yang ngomong yang kayak gini-gini apa gitu. Selesain aja di Telkom aja gitu. Nggak usah diposting-posting. Bukan masalahnya, bukan emang korup misalnya, tell you, atau ada memang dia ada kekurangan, iya, tapi caranya juga nggak gini gitu. Itu levelnya sama ibu-ibu yang suaminya selingkuh terus buktinya dia upload di sosial media kayak gitu. Emosi lo marah-marah gue. Gitu ya, itu poinnya. Bahwa ini unacceptable. Jadi ini sama saya kemarin di report ke LinkedIn dengan report saya bilang ini hate speech, karena di sosial media tuh kalau menurut saya sih baiknya kita posting yang berguna aja lah gitu. Jangan kayak gitu itu. Dah nggak sekolah lah itu. Dah ya itu satu. Kedua, sekarang ngomongin yang real problems. Teman saya yang bukan teman sih ya, guru saya lah ya, Dumbledore saya lah. Si Dumbledore saya Harry Potter nih, saya punya Dumbledore. Polisi menghubungi nih, dia nanya, Pak, mungkin nggak terjadi attack terhadap BTS. Nah, kenapa saya bawa ini? Karena kebetulan ini muncul kan baru. Oke. Nah, yang kita akan nanti habis Lebaran kita kan belajar OS ya, Operating System Security. Sekarang tuh program behavior dulu. Sebenarnya ini ngomongin sistem gitu, secara umum. Sistem tuh luas gitu. Ada satelit, ada BTS, ada smart home, ada fotografi nih, digital fotografi, forensik, data, ada network, ada wireless, ada frekuensi, ada gelombang. Ini tuh banyak gitu. Jadi orang yang bilang ngerasa pinter, gue paling hacker, gue paling jago mau ngajarin setel you, ya lu nggak usah soan gitu. Mungkin di tel you ada mahasiswa yang lebih pinter dari lu aja, lu nggak tahu gitu. Nggak usah dosennya dulu. Ada mahasiswa yang lebih pinter dari lu, nggak ngomong aja gitu. Maksud saya, ini security itu topik yang rumit. Tapi entah kenapa gitu, itu kayak Lord of the Rings gitu. Tahu dikit tuh udah hebat gitu, nyocotnya tuh kayak yang udah paling hacking gitu, kayak yang udah siapa yang mau gue hack lagi, siapa ya next ya, kayak emang cuma lu doang gitu yang belajar gitu, lu juga belajar di mana sih emang gitu ya maksudnya. Jadi saya cerita tuh karena sistemnya tuh gede banyak gitu. Jadi
kalau misalnya ada orang yang terlalu sombong tuh, emang lu udah ngehack mana aja? Emang lu udah kebaca tuh semua gitu? Emang lu udah tahu semua banget si paling hacker gitu kan? Emosi marah-marah gue. Saya nggak pernah marah-marah loh. Saya perasaan di kuliah. Gara-gara si bapak satu ini yang bikin emosi. Oke, sekarang ngomongin si ini kan BTS. Sekarang kita analisis nih. BTS itu sebenarnya apa? Base Transceiver Station kan. Di mana dia apa fungsinya? Untuk apa? Dia mentransmisikan data kan? Data apa? Data telepon seluler itu bentuknya apa? Frekuensi gitu ya. Makanya kita misalnya telepon nih, misalnya kita punya BTS kan, misalnya. Nah, si BTS ini kan ada beberapa kan, misalnya di suatu tempat, makanya sinyalnya lemah, misalnya BTS-nya nggak berfungsi atau nggak banyak BTS. Nah, si BTS ini itu yang memungkinkan kita melakukan komunikasi kan, misalnya hanya bisa bisa tracking misalnya posisi seorang seorang user, misalnya dia pengguna Telkomsel, BTS-nya Telkomsel tuh bisa tahu gitu. Ini orang di mana dari transisi dia pergerakannya karena setiap dia pindah ganti BTS dong. Ngerti gak? Ya kan? Berarti kan dengan ada BTS ini dia tetap terkoneksi sama sinyal Telkomsel. Nah, berarti kan kalau mau ngehack BTS mau gimana gitu. Oke. Nah, oke, sekarang ngomongin itu dulu. Tapi sebelum itu saya mau kasih contoh dulu sistem yang ini saya lihat di TikTok. Ini random aja ya, soalnya saya nemunya ini gitu ya. Pokoknya ada kasus bahas weh gitu ya. Tunggu bentar. Tunggu dulu, sabar dulu. Gimana ya? Nih. Tadi gimana ya lupa. Sabar ya, buka TikTok dulu ya. Nih. BCA-nya langsung bayangin yang SMS aku itu yang ngirim OTP. Oke, mungkin itu kesalahan dari aku. BCA udah sering memberitahu. Mungkin kalau kamu nelfon ke Halo BCA juga tadi aku berdengar soalnya. Jangan ngeklik link karena BCA tidak pernah meminta data pribadi gini. Itu aku baru ngeh sekarang setelah kejadian. Tapi semoga dengan kejadian aku, puji Tuhan duitnya nggak seberapa di bawah. Kamu lagi riwe, itu linknya literally official dari yang BCA, sekelas BCA itunya. Kamu harus lebih berhati-hati. Dan ke aku kayak, Nah, problemnya itu saya nggak bisa nemuin ininya. Tunggu ya. udah Saya bisa nggak nge-hack. bisa nemuin SMS-nya. Nah, ini sekarang kita ngomongin ini ya. Tapi dia tadi yang mana ya? Oh, dia waktu sebelum ini tuh dia bilang, aduh tapi kagak Jadi tahu. semoga dengan kejadian ini BCA juga. Nah, Begitulah, dan duit hasil tipu kamu yang cuma semprit itu bisa. oke. Problemnya nggak tahu lah. Pokoknya itu. Sekarang kan gini ya. Ini kan berarti dia ditipu dari SMS BCA. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau kita misalnya kalian dapat mana ya? Gue nyurat di mana dong? Di mana ya? Di sini deh. Di sini deh. Ini. Misalnya kalian dapat SMS nih dari BCA nih, or any banks lah ya. Ini atau katakan ini kasus BCA nih, ya. Ini kan BCA. Terus kalian dapat SMS. Ini. Oke. Si Jovi itu tadi ketipu karena ada yang SMS ke dia kan. Oke. SMS ini ngasih link kan. Dia ngasih link untuk diklik gitu. Tentang kartu kredit. Oke. Nah, si kartu kredit itu ada linknya, tapi kalau dilihat linknya tuh linknya aneh, bukan bca.co.id, ada bogus lah, kelihatan lagi tuh linknya. Tapi kan kita tuh bakalan sure kalau mirip sama yang kita biasa lihat kan. Nah, kalian pasti ingat spoofing kan? Spoofing itu kan bisa dilakukan di telepon. Maksudnya kita bisa berpura-pura misalnya nelfon kayak, kayak nomor teleponnya Telyu. Emang ya bisa dong buat SMS juga, kayak SMS dari BCA atau kayak IP address dari mesin mana. Itu kan bisa kan? Selain phishing dan phishing gitu ya, spoofing itu sering dilakukan. Email juga bisa di spoofing kan? Nah, pertanyaannya gini, kalian kalau analisis sistem BCA nih, kirim email nih ke kita. Nah,
sorry email, SMS. Di sini ini ada link yang bahaya gitu. Berarti dia ngeteknya dari mana? Kalau si Jovi bilang pasti sistem BCA dia tag nih di sini udah ada yang take over, terus dialah mengirim SMS ke kita gitu ya. Jadi dia bisa masuk ke sistemnya BCA, masuk sebagai root, dia bisa ngirim SMS, kirimlah ke nasabah. Sebenarnya kan bisa juga skenarionya ya orang lain aja gitu, tuh yang saha gitu. Dia spoofing gitu. Spoofing pura-pura jadi BCA ya dia kirim email kirim SMS ke sini gitu. Nah, yang jadi kalian mesti lihat kenapa orang jadi ketipu. Dia yang tadi korbannya tuh bilang habis SMS ada sama dengan yang suka kirim OTP gitu. Nah, kan kalau dia bisa spoofing nomor BCA, berarti kan nanti di handphonenya dia kan dianggap sebagai SMS dari BCA kan? Ya pasti masuk ke notif yang sama kan? Maksudnya masuk ke SMS yang sama, list SMS yang sama, bener nggak? Make sense nggak? Jadi kalian juga hati-hati gitu kalau misalnya dicek gitu ya. Misalnya itu kayak bisa dapat notification dari tell you ada link yang harus diklik gitu ya. Tapi sama dengan yang biasa kalian login di Gracias gitu. Bisa jadi di spoofing gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi emang harus hati-hati. Tapi kalau saya pikir ini belum dianalisis ya secara forensik bla bla lebih jauh. Tapi attack itu bisa begitu gitu ya. Ya paling ngeri kali itu kalau ada yang bisa masuk ke BCA tuh terlalu ngeri gitu. Dan dihack sebang-bang gitu kan. Wah, kacau itu chaos tuh. Tapi paling gampang tuh adalah spoofing gitu. Nah, dari spoofing itu Gitu, maaf. apa dah? Yang terbaru memang seperti itu, Bu. Pakai man in the middle. Jadi Ya, betul. langsung jadi ada intercept gitulah. Ya, benar. Jadinya Iya, dianggap sebagai BCA asli. betul. Jadi di sini dia tiba ide ke sini, kirain siapa? Ya gitulah pokoknya ada intercept di tengah gitu ya jadi si if-nya kan. Ya gitu benar Dava. Jadi sistem tuh sekarang ada bisa di mana-mana gitu. Dia ngeteknya bisa di tengah, bisa di pusat, bisa pura-pura gitu kan ya. Bisa intercept communication. Pokoknya udahlah gitu. Itu satu kasus. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya kita BTS. Nah, itu tuh sampai saya menanya kepada Besti ya. Taruh. Tadi itu mana ya? Update nanti deh. Nih, BTS itu hold on ya. Ini saya sampai ini saya baca disclosure cara kita kalau mau ini nih mau bilang kelemahan sistem. Ya kan? Ada yang bilang kan berarti kan BTS itu kan frekuensi kan. Kalau kita ngetek frekuensi itu gimana sih? Paling gampang itu kan kita acak sinyalnya. Kalau frekuensi, cara ngacak sinyal gimana? Ya kasih sinyal lain gitu. Kayak kalau saya lagi ngomong, kalian ngomong lagi itu kan interference ya. Jadi susah gitu. Jadi misahin sinyalnya lagi itu susah. Atau kita bikin fake BTS. Jadi pura-pura jadi BTS gitu. Nah, pura-pura jadi BTS itu tuh nggak harus BTS gitu. Maksudnya nggak usah bikin BTS-nya, tapi bikin device yang menyerupai. Nah, cara menyerupai suatu alat itu kan adalah kita bisa pakai channel yang sama dan communication protokol yang sama, benar nggak? Nah, kalau kayak kita nge-fake WiFi aja, kalau kita mau pura-pura jadi apa namanya access point, ya kita bisa pakai pakai mesin aja, pakai komputer atau apa yang dia bisa ngasih bisa akses channel itu dan bisa ngirim data dengan protokol yang sesuai gitu, ya kan? Jadi kalau BTS itu bisa kita attack dari macam-macam nih gitu. Dari hardware bisa, dari software juga bisa. Dan kalau misalnya kita bisa bikin BTS palsu, bisa kirim SMS palsu juga gitu. Untuk ngelocate si user. Jadi dia juga bisa ngomong sama device kita tanpa sepengetahuan dan dia bisa tahu posisi kita gitu. Oke. Eksploitasinya tuh bisa begitu. Ini tuh maksudnya sistem gitu. Dengan sistem ini kita berarti jadi tahu oh kompleks juga nih banyak urusan gitu. Bisa detect secara over the air ya. Jadi dari di udara gitu ya istilahnya. Atau kita bisa attack juga apa protokolnya. Ya kayak misalnya kalian ada encryption WiFi itu kan ada WEP, ada WPA, ada WP2 gitu ya. Itu kan ada
ada vulnerability-nya gitu. Jadi bahkan misalnya kalau attacker jeli, dia tahu bahwa ada satu modem atau apa yang masih pakai security yang paling low, itu dia bisa masuk dari situ. Makanya kalau misalnya jadi sistem security itu harus paham sana sini dan segala skenario yang mungkin. Nah, kalau pakai encryption ya di protokol BTS tuh 2G sama yang lebih baru gitu, encryption-nya beda gitu. Kalau encryption-nya jebol, berarti kita kayak Dava bilang gitu, bisa jadi MITM gitu, bisa nyuri data, bisa intercept, bisa dengerin gitu. Terus kalau kita bisa akses si BTS-nya, kita bisa nyuruh ini phone-nya, gue mau ngomong malu lu lower standar pakai security-nya diturunin gitu. Nanti berarti si attack-nya kan bisa nge-tag, kalau saya diturunin deh security-nya. Itu jadi attackernya. Jadi kalau kita harus tahu di mana kita bisa apa ya, bisa nyerang programnya, kayak sistem imunnya di mana nih gitu. Oh, sebelah sini. Udah, kalau dia udah sistem imunnya turun, kita infeksi nih pakai penyakit atau pakai trojan. Gitu ya. Bisa protokolnya juga yang nih ya, kalau yang ini kan tadi encryption-nya. Sebenarnya encryption kan bagian dari protokol juga. Nah, protokol yang digunakan di 4G, 5G sama yang sebelumnya tuh beda. Ya kalau dia jago telekomunikasi, ya dia bisa nge-tag ini. Tapi ya bisa harusnya kombinasi dari banyak ini kalau mau memastikan. Kan kebayang ya kalau kita bisa nge-tag protokol, kita bisa nge-track posisinya dia, bisa ngambil ini telepon sama SMS dari bisa di reroute sama aja gitu. Jadi bayangin BTS itu kayak router, ya kan? Kayak misalnya saya nelfon ke kalian di Telyu gitu kan, itu kan dia akan ngecek ini user Telkomsel nelfon ke mana, ke siapa, terus mau lewat mana gitu. Koneksi telepon saya tuh mau dilewatin mana aja, BTS mana aja gitu. Dari situ kan jadi ketahuan kan, posisi ketahuan. Terus bisa kita belokin kan, kayak misalnya, oh lu lagi reroute datanya ke sana kan, lagi SMS mau ke sana atau mau telepon mau ke sana, di reroute ke tempat lain bisa gitu. Jadi ya udah, bikin message palsu juga bisa. Atau kita juga bisa pakai software. Ini yang saya nanti bakal cerita lagi. Jadi kelemahan software itu bahaya lah. Jadi hardware sama software ini memang, makanya nanti ya di materi itu ada secure programming ya. Oke, yang dimaksud kan BTS itu kan hardware kan. Dia kan dijalanin ini sama software kan. Nah, berarti di dalam software dia kan pasti ada kayak login, kayak password, kayak apapun gitu. Kebayang nggak sih? Pokoknya BTS tuh harusnya atau ruang server itu kan biasanya dipagerin, terus ada yang jaga, ada ruang ya dikunci lah gitu ya. Karena memang bisa dihack dari softwarenya. Contoh apa? Contoh ya, kelemahan kayak misalnya BTS nggak usah diamankan gitu. Mereka nggak mikirin gitu. Si coding atau software yang ada di BTS itu kan pasti interconnected ya sama yang lain gitu, karena ya dia harus komunikasi sama BTS lain kan. Oke. Contoh aja misalnya gini, kulkas atau mesin kopi di smart home kita di rumah. Mereka punya OS nggak? Punya, namanya firmware kan. Nah, si device ini kan kita kontrol nih pakai handphone. Verifikasinya kayak apa? Pakai email kan? Berarti dia nyimpen hardcoded credential nggak di kulkas? Nah, si kulkas kan punya memori seiprit tuh, ada firmware-nya. Ya dia nyimpen lah username sama password Gmail, misalnya verifikasinya pakai Gmail, ya dia simpan lah di situ, di kulkas. Nah, kalau misalnya kita bisa ngehack, saya lewat WiFi, kita bisa masuk nih ke WiFi ngehack, terus kita bisa akses device yang connecting ke WiFi itu, terus kita nemu si kulkas itu. Kita bisa ambil data dari firmware itu, ya kebayang nggak? BTS juga gitu. Jadi dia juga bakal nyimpan verifikasi, password segala macem. Nah, yang bikin lemah itu kan gara-gara si kulkasnya itu kan pakai firmware yang OS-nya nggak ada security-nya kan, nggak ada verifikasinya juga gitu. Jadi kalau misalnya pun kita misalnya bisa akses ke si kulkasnya gitu, terus kita bisa masuk ke sistemnya dia, file sistemnya dia, terus kita buka
memori atau storage-nya dia ya kebacalah semua, sama BTS juga. Jadi attack itu bisa dari mana-mana. Oke. Nah, selalu kan kalau di attack bisa software, bisa hardware kan. Ya kalau hardware mah ya udah aja misalnya pakai hardware lagi gitu. Pasangin penyadap atau ya udah bakar aja atau putusin aja atau gunting aja gitu kan. Oke, begitu physical attack. Jadi kalau mungkin nggak sih kita nge-tag BTS ya bisa. Tapi yang saya pengen kasih tahu ke kalian, lihatlah secara sistem gitu. Jadi dianalisis dulu dari sebelah mana ya dia nge-hack yang gitu. Karena em, banyak 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 sisi dan teknologi yang memang harus dikuasai gitu. Kayak teknologinya BTS tuh gimana ya? Dia pakai apa nih? Kayak saya kan coba si ChatGPT coba jelasin lu detailing bisa nggak? Ya dia bilang katanya, lu kalau mau pakai bisa pakai ini nih, pakai device ini atau software ini untuk pura-pura kayak cell tower. Tapi yang saya bilang tadi, cara kita meniru suatu device itu adalah ya kita punya akses ke channelnya dan tahu gimana komunikasinya gitu. Makanya ya kayak gitu ya caranya ya gini, misalnya pakai encryption dan lain sebagainya. Terus kalau kita mau jamming sama frekuensi hijacking juga itu bisa, tapi harus punya high power signals gitu. Dia bisa. Jadi kalau sinyal itu sebenarnya kita bisa interference atau kita bisa block kan, kita ganti gitu. Terus kita juga bisa maksa gitu, misalnya si BTS ini kita blok gitu ya. Jadi dia nyambungnya ke BTS kita gitu. Itu sama dengan WiFi loh. Kita bisa ngeblok WiFi supaya dia masuk ke device kita. Jadi otomatis login ke kita gitu. Udah, itu mah langsung ter-take over aja. Gitu ya. Tuh. Jadi berarti harus ada, semuanya ada countermeasures-nya lah. Eksploitasi ada device-device-nya, terus ada skenario-skenarionya gitu ya. Tapi yang saya pengen kalian perhatikan itu adalah banyak banyak teknologi dan di dalam teknologinya tuh banyak teori gitu. Jadi makanya yang saya bilang beda deh yang sekolah sama yang nggak sekolah. Kalau kita belajar sekolah tuh kita belajar medan elektromagnetik, belajar pemrosesan sinyal, belajar perancangan sistem digital, perancangan sistem analog, belajar rangkaian listrik, belajar arsitektur sistem, belajar security system gitu. Jadi kita tuh sebenarnya kalau sekolah pemahaman kita tuh lebih apa namanya lebih dalam, lebih komprehensif gitu dibandingin sama yang cuman nyoba-nyoba terus bisa terus nyocot. Sini belajar sama gue semua. Gelut bang, besok gue gebukin. Lagi puasa nih soalnya, tunggu buka dulu. Gitu ya. Dah, sekarang kita masuk ke ini tadi saya ngapain nih? Oh ini nanti. Ke program behavior, oke? Nah, program behavior itu adalah sebenarnya ngomongin sistem gitu ya. Intinya apa? Intinya kita tuh udah sadar aja bahwa aware bahwa kan ada yang namanya secure programming ya. Jadi programming yang secure gitu. Kita aware bahwa kita ngoding atau bikin software yang secure aja itu masih ada kekurangannya, apalagi kalau kita nggak aware gitu. Nah, error-error tuh ada macam-macam, ada yang dibuat manusia, ada yang emang sehingga gitu ya ada kesalahan proses, kesalahan milih data, kesalahan definisi besar kapasitas, apa ya misalnya alokasi memori gitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan itu problemnya bisa ada yang nggak terdeteksi sampai akhirnya sistemnya di deliver gitu. Ini istilah-istilah aja, kalian lihat aja ya. Pokoknya fault itu adalah yang dilihat dari developer, failure itu yang dilihat oleh user. Tapi kalau ada flow sama failure itu namanya flow. Fault sama failure digabung jadi flow. Nah, itu teori-teori baca sendiri. Oke? Nah, pokoknya gitu ya. Semakin programnya kompleks, semakin susah mengatur. Nah, problemnya sekarang kita ngomongin security. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya elektro nih, kita komputer ya FTL lah elektro ya. Engineer itu tuh bertugas
Kalau saya ngomongnya sih lebih ke elektro atau informatika atau komputer lah. Kita sebagai engineer bertugas, superpower kita tuh kan menyelesaikan masalah. Tapi bukan cuma itu, menyelesaikan masalah tapi secure. Itulah sebabnya kita belajar mata kuliah yang saya sebut tadi, ada OS lah, ada elektronika digital, elektronika analog. Terus kita ngitung, kalian belajar integral, ngitung arus, ngitung transistor. Dulu tuh saya mikir waktu kuliah tuh kayak, apaan sih? Tapi kan belajar nggak sih? Ya kan, kayak saya analog tuh belajar transistor, terus belajar arus, NPN, PNP apa gitu. Terus fisika material, ya ada lah ya gitu ya, elektronika, fisika, elektronika, yang gitu-gitu loh, yang kayak semikonduktor gitu-gitu. Kenapa sih kita belajar yang gitu? Karena engineering tuh detail, kita tuh spesies yang harus detail. Kayak misalnya arus tuh, sekarang gini deh, kenapa charger handphone ada yang bagus, ada yang jelek? Kenapa ada power bank yang bagus sama yang jelek? Rangkaiannya beda gitu. Rangkaian yang desainnya jelek itu arusnya nggak stabil, dia ngerusak device. Jadi kita tuh paying attention tuh sama yang kayak kecil-kecil gitu ya, ke metriknya terukur, ukurannya terukur. Karena apa? Nah, kita sebagai problem solver itu harus cari solusi yang aman. Misalnya aman tuh gimana, Bu? Misalnya bikin mobil pintar nggak nabrak gitu. Bukan masalah secure aja, bukan masalah misalnya, ini aman banget nggak bisa dibobol, nggak selalu gitu. Misalnya satelit nggak salah posisi, drone nggak 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 nabrak, misalnya robot nggak apa gitu. Terus roket nggak meledak. Nah, itu tuh masuk masuk security loh. Jadi sistem yang secure, dia itu ingat kan CIA itu kan yang satu availability, yang satu authentication. Nah, si availability itu tuh bagian dari kerjaan kita gitu. Ya kalau kita punya mobil listrik terus nabrak, ya nggak available lagi gitu. Punya roket terus meledak, ya enggak. Punya punya drone terus nabrak, salah salah XY, ya, nggak bisa gitu ya. Oke ya. Nah, jadi integrity itu bukan cuma integrity juga, tapi akurat, presisi, dan konsisten gitu. Itu kan kalau di engineering tuh harus ada gitu. Itu tuh udah, kita mah ilmu pasti gitu. Urusannya mah, makanya waktu belajar fisika kalian belajar ketelitian kan. Galat error, yang kayak gitu tuh karena memang kita emang sedetail itu. Oke, nah sekarang, taruh, saya masuk situ dulu apa enggak? Oke, sekarang kita ngomongin ini. Ngomongin buffer overflow aja. Salah satu yang disukai dari sistem attacker gitu ya, itu adalah terjadinya buffer overflow. Itu sama dengan sebenarnya kita kalau mau bikin orang kesel, kalau kita mau ngalahin musuh nih, misalnya kalian main bola atau tinju. Bruce Lee, tahu Bruce Lee nggak kalian? Bruce Lee itu caranya gitu. Dia kalau mau ngalahin musuhnya, dia bikin kesel. Buffer overflow tuh, kan kalau orang tuh buffer overflow tuh kalau udah marah kan, dia marah tuh dia overflow energi negatif dia sehingga nggak bisa mikir. Nah, attacker juga sama gitu. Dia senang kalau sistemnya overflow sehingga sistemnya tuh nge-restart. Karena pada saat nge-restart atau hang, dia bisa take over. Jadi kalau crash atau error, dia bisa memanfaatkan kejadian itu untuk menyelipkan kegiatan-kegiatan yang malicious. Kebayang nggak gitu ya? Ya. Nah, si buffer overflow itu gimana bisa terjadi sih? Nah, intinya kalau misalnya kalian di memori itu, kalau kalian suka ngoding pakai assembly itu kan, kebayangnya di buku-buku assembly itu kan kita punya memori nih. Nah, si memori-memori itu isinya apa sih? Instruction sama data kan? Instruksi sama data gitu. Jadi kayak misalnya gini, saya punya data, misalnya saya punya instruksi di sini lah ya, misalnya move gitu kan ya, move AX BX gitu, BX gitu ya. Terus di sini misalnya add misalnya AL BL. Itulah nggak tahu lah, pokoknya apa gitu. Terus di sini datanya gitu. Di sini tuh ada data gitu ya. Bentuknya mungkin ya angka lah atau apa gitu. Tapi ini data. Oke. Ini instruksi gitu ya.
Nah, kalian udah belajar OS kan? Di OS itu kan selalu ada kayak inspektornya gitu yang selalu mengawasi setiap proses kan. Pada saat kita mau mengeksekusi suatu kode atau program atau apapun, baik itu punya sistem atau punya user, itu harus diawasi oleh OS kan. Nah, si OS itu pasti punya kontrol yang bisa memastikan kayak di sini tuh kalau kalau ngejalanin coding tuh ada program counter namanya PC. Si program counter ini itu akan mengeksekusi instruksi ini, terus nanti selanjutnya apa gitu. Nah, kalau sistem ini down, saya ada orang jahat nih katakan ya, dia naruh di sini nih codingnya dia gitu. Nah, kalau misalnya sistemnya ngehang atau nge-restart sampai ada instruksi yang di-cancel atau apapun gitu pengalihan, dia bisa pindahin PC-nya ke sini. Jadi yang dieksekusi itu codingnya dia, bukan coding yang harusnya dijalanin gitu. Kebayang nggak? Jadi itu kayak misalnya kalian mau masuk ke ikut nonton bola gitu ya, misalnya nonton timnas. Terus pas mau masuk nggak bawa tiket nih kalian, terus lampu dimatiin nih, terus yang lagi ngitung, oh mati lampu, terus kalian nyelip gitu. Itu kan nggak kehitung ya. Itu glitch kayak gitu tuh yang dipakai untuk melakukan attack. Nah, kalau program counternya bisa dibelokin ya udah dia seakan-akan kan kayak, hah, lu punya tiket boleh masuk nih gitu. Ya udah dijalanin lama OS gitu. Jadi buffer overflow itu, alah, ngomong belepotan. Buffer overflow itu adalah situasi di mana sistemnya tuh kelebihan beban sehingga dia bereaksi dengan cara yang menimbulkan banyak possibility bagi attack untuk melakukan aksinya. Oke, sampai situ clear nggak? Nah, gitu ya, baca kayak gitu ceritanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang selalu kayak gitu ya. Kalau kalian bikin coding itu kayak misalnya kayak misalnya jadi gini, programmer yang jago itu bukan hanya bikin programnya jalan, tapi dia juga tahu di mana kapan programnya itu bisa salah. Makanya ada yang namanya catch error exception kan. Di mana kita misalnya try apa terus di catch. Jadi kita tahu persis gitu bahwa oh kalau orangnya ada yang masukin gini gimana ya gitu. Nah, itu programmer yang bagus itu tahu itu. Makanya harus ada countermeasures-nya. Jadi kita harus tahu, oke, data yang gue proses apa, inputnya pakai apa, panjangnya berapa, scope-nya berapa besar, di tipe datanya apa, siapa yang boleh nginput. Nah, itu tuh harus dihitung. Oke. Contoh ya, kayak misalnya gini. Ini yang incomplete mediation. Incomplete mediation itu adalah pada saat kita nggak lengkap melakukan proses di dalam suatu platform atau software gitu ya. Ntar saya mau ngecek dulu. Apa aja sih? Oke. Gitu ya. Nih contoh gini. Nih, kita ini pakai ASP ya. Kalian pernah nggak sih nyobain ASP? ASP tuh Active Server Pages tuh kayak PHP tapi zaman dulu gitu. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita komunikasi nih ke server, tapi kelihatan gitu di alamat websitenya. Dari sini kan kita ketahuan ya, maksudnya nih kita punya nama kodenya ada gitu. Terus dia bilang, oke, kalau dari form ASP ini dia input, kita kirim sebagai parameter 1 dan parameter 2, di mana di sini ada nomor telepon sama suatu tanggal. Ini bisa kita bully kan, kita ganti-ganti parameternya gitu. Jadi satu, kita nggak boleh memberikan alternatif input, kayak misalnya kita buka loket ya, nggak boleh pakai pintu belakang, lu udah lewat depan. Tipenya harus dibatasi gitu. Nah, ini tuh saya pernah, nih ya contoh. Jadi complete mediation itu adalah salah satunya dia simple dan nggak bisa di-bypass gitu. Contoh nge-bypass tuh gini, saya pernah waktu itu masuk ke website beli buku. Jadi kalian tahu kan ada apa namanya kayak penerbit kecil yang dia ngejual buku, tapi bukunya nggak banyak gitu. Jadi di print online terus nanti
percetakannya nggak besar gitu. Nanti orang beli dia cetakin terus dikirim. Nah, saya mau beli buku nih karena teman saya jual. Nah, ternyata sistemnya tuh tidak membolehkan saya check out kalau pembeliannya nggak minimal 50.000. Problemnya itu buku nggak sampai 50.000. Saya nggak mau beli dua karena saya nggak tahu mau dikasih ke siapa, kan saya belum tahu itu bagus atau enggak. Walaupun punya dari teman gitu ya. Saya mau kasih ke siapa gitu. Oke. Tapi saya mau check out, mau beli gimana caranya? Oke. Udah nggak tahu. Oh, ya udah gua akalin deh kalau gitu. Saya kan ada ya misalnya di awal tuh misalnya apa? Login gitu kan ya. Terus saya masuk insert input misalnya gitu. Nanti kan misalnya masuk ke cart, terus masuk dia bisa dimanipulasi, itu nggak boleh. Tapi saya nyoba nih. Nah, tapi kan itu nggak saya tag kan, maksudnya ya saya tahu itu sistemnya vulnerable. Cuman kan waktu itu nggak punya waktu juga sih. Saya nggak nge-exploit itu terus minta duit ke orang yang bikinnya kan. Itu adalah etika dan akal sehat serta nggak gila. Ah, itu kayak gitu. Dan sekolah, dia nggak ngaco. Kayak gitu terus. Tapi saya nge-bius sih memang. Oh ya deh, berarti tapi ini bisa jadi contoh di kelas nih kata saya gitu ya. Oke. Udah, terus saya beli tuh, saya akalin nih. Saya beli 2. Pas mau check out, saya cancel 1. Terus kan ada tombol next tuh. Nah, si tombol next-nya tuh ada JavaScript atau ada PHP script or ASP script lah, ada script di mana ngecek. Nah, lu mau check out kagak gak bisa, saya nggak bisa check out karena nggak lebih dari 50.000 kan tadi di cancel. Bagus juga dia di situ menjaga, tapi gua bypass. Jadi saya ya udah, kalau lu nggak boleh gue bayar, gue langsung aja ngetik apa checkout.php. Ya udah tinggal check out, bayar, selesai. Karena saya nge-bypass si button yang tadi. Nah, sistem yang secure tuh harus ngebatasin itu gitu. Jangan kayak misalnya dipasangin guard di sini gitu. Terus udah gitu pintu sini nggak ada yang jaga. Ya orang pada lewat ke situ gitu. Kebayang nggak ya? Ya kayak gitu, security itu memang harus mikirin banyak aspek. Oke? Alright ya. Nah, itu dia. Terus jadi harus memastikan aksesnya, integritinya, validasinya, lalalala dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita bikin coding gitu ya, itu kadang-kadang emang suka bikin hole sendiri. Kalian suka ngerasain deh kali. Kalau bikin coding gitu, sama kalian suka misalnya, gue bypass aja gitu biar cepet gitu. Entah misalnya function ada yang di disable dulu, atau misalnya sesimpel passwordnya admin aja deh. Nanti kalau pas mau diaktifin baru gue ganti. Taunya lupa gitu misalnya. Nah, dan itu yang kayak gitu itu nggak didokumentasi. Jadi nanti si usernya nggak tahu, si yang programmer yang maintain itu juga nggak tahu. Tapi si attackernya tahu. Nah, itu nanti saya akan cerita ada kasus kayak gitu. Di mana attackernya ngetek aja di situ karena itu kayak misalnya kalian punya rumah, arsiteknya misalnya ya dia bikin ruang rahasia gitu. Oh nanti sama gue mau ditimbun lah. Ini buat nyimpen barang doang kok gitu. Tapi dia nggak tahu itu sebenarnya ada pintunya ke dalam gitu. Si arsiteknya lupa sama dia nggak digambar juga di blueprintnya. Terus yang tinggal di rumah itu nggak tahu orang-orang yang maintain rumah itu juga nggak tahu. Tapi bekas tukang yang membangun rumah itu tahu ya dia abuse dah. Dia tahu di situ ada lubang, gue bisa masuk dari situ misalnya gitu. Kira-kira begitulah ya. Jadi itu juga penting dokumentasi. Oke. Nah, kalau kita ngitung itu sedetail jumlah jumlah arsitektur, alokasi memori, dealokasi memori, penggunaan pointer, akses specifier, itu tuh adalah bagian dari secure programming. Oke, contoh ini. String. Kalian tahu string kan? String itu punya kelemahan. Dia bisa menimbulkan buffer overflow gitu. Kenapa? Karena string itu kan beda sama angka. Kalau angka mah angka gitu kan, maksudnya ya udah angkanya segini gitu. Tapi kalau string itu tuh kalau kita nggak tahu ujungnya, itu tuh dia akan baca terus karena dia kok nggak beres-beres ini gitu. Ya itu jadi ngabisin memori. Jadi
Misalnya saya bilang ya, kalian ngoding nih, kalian ngoding. Ini ada berapa karakter? 5 kan bilangnya. Padahal dia sebenarnya 6. Kalau disimpan, dia itu harus ada satu lagi karakter untuk nyimpan end of string. End of string itu penting supaya si compilernya itu tahu, atau misalnya OS tahu, oh lu udah selesai ya gitu. Sekarang gue execute ya gitu. Nah, jadi metodenya ini tuh perkara null terminated aja tuh bisa menyebabkan buffer overflow, karena kalau misalnya nggak dijelasin, dia nggak tahu kapan endingnya. Nah, terus dia baca terus gitu, padahal udah nggak ada yang harus dibaca. Cara pertama tuh kita bisa bilang, ada mekanisme variabel atau apa, bilang pokoknya panjangnya maksimum 20, ini panjangnya 5. Jadi nanti siapapun yang baca ini tahu, gue cuman baca 5 posisi aja. Soalnya kan nanti ya, kalian bayangin deh, kayak ada paket data lah gitu. Misalnya kalian mau nyuri paket data, atau misalnya kalian mau nyuri paket yang ada di kurir. Emang bisa kalau kalian nggak tahu paketnya yang mana? Misalnya, gue ada yang beli laptop atau handphone nih, iPhone 16 nih gitu. Kalian tahu paket yang mana nggak? Ya harus tahu, harus cari dulu kan. Ya ini juga sama gitu. Kalau kita di data paket itu tuh ada paket-paket yang ada headernya, ada isinya, ada trailing informationnya gitu. Kalau kita nggak tahu mana yang harus dicuri juga susah. Nah, urusan-urusan kayak gitu tuh pasti muncul. Makanya si protokolnya nanti bilang gitu ya, nih gue kirim ya paket data panjangnya sekian. Jadi kan yang ngambil juga tahu, kayak kurir juga dikasih tahu, nih ada paket ya, ini di area A, area B, area C gitu. Ya kalau enggak nyampur semua tuh gimana? Nah, caranya di sini ya kita bisa bilang, ini terserah lah sistemnya. Bisa kita bedain informasinya, bisa juga kita kasih tahu 5 ya. Jadi lu ngambil paket data tuh 5 ke belakang, setelah itu udah beda gitu. Atau paling gampang ya kita kasih ujung gitu. Pokoknya kalau udah ketemu ujung berarti ini satu data gitu, atau satu string. Gitu ya. Oke? Oke. Jadi itu tuh yang kayak gitu-gitu penting. Urusan kayak gitu ya. Belum misalnya kayak kalau di OS, kalian tahu kan, di OS itu operating system betapa susahnya mengatur sekian banyak proses yang terjadi di suatu sistem. Kita tuh sampai jam berapa sih? Sampai jam 2 ya? Oke, masih ada waktu. Iya, benar. Sampai supaya dia nggak sampai hang atau nggak sampai stack nyangkut gitu ya. Misalnya si sistem ini yang ini nunggu ini selesai, yang ini jadi deadlock gitu kan. Nah, sebenarnya kalau attacker tuh seneng tuh kalau bisa sampai ada deadlock, karena kalau deadlock sistemnya di restart dia bisa memulai. Jadi kita tuh harus menghindari hal-hal seperti demikian. Sekarang saya mau tunjukin ya problem-problem yang terkait sama bagaimana kita harus teliti memilih data type dan lain sebagainya. Oke. Nah, ntar lu. Ada yang saya lupa belum jelasin yang ini. Nih, tipe data. Oke. Kok tadi ada ya? Kok lupa ya? Ini deh. Nah, ini ya. Kayak tipe data nih. Kita tuh kalau yang jadi masalah tuh buffer overflow dulu. Buffer overflow tuh sebenarnya yang jadi masalah tuh kalian tahu kan, misalnya gini. Sebenarnya kita bisa ngomongin, kita sangkut pautin nama yang minggu lalu. Kalian ingat nggak yang saya ngejelasin tentang ECC? Kenapa kurvanya ECC itu dia bisa halus? Karena dia analog kan. Analog itu berarti apa? Representasinya kan bilangan real kan. Tapi kalau kita mau jadiin encryption, dia harus jadi finite field kan.
Massive finite field adalah titik-titiknya tuh jumlahnya harus sama dan harus itu aja gitu. Kalau kita pakai bilangan real, itu kan ada pembulatan, ada ini, ada itu, ada panjang digit di belakang koma yang berbeda, kebayang nggak? Nah, permasalahan dari komputer itu adalah dia terbatas representasinya. Ini sebelum saya ngomongin overflow lebih jauh lagi ya. Jadi kalau kalian nulis kode, nggak bisa prediksi outputnya sebesar apa, itu bakal problem gitu, bakal disaster gitu. Contoh gini, saya nggak tahu nih, kalian kan masih bayi nih semua, baru lahir lah. Dah. Kalian tahu piringan hitam kan? Pernah dengar nggak piringan hitam? Itu kenapa suaranya bagus banget? Itu karena dia analog. Kenapa bagus banget? Karena analog dan dia membaca setiap frekuensi yang mungkin kan. Makanya suaranya halus kan. Tapi Bu, digital player sekarang bagus-bagus, Pak. Itu bikin rangkaiannya susah banget tuh. Karena representasi digital itu terbatas. Contoh, misalnya kan kalau misalnya kita punya sinyal tuh begini kan. Kalau digital kan begini kan. Sorry. Nggak kelihatan ya. Sorry. Gini. Contoh ya, misalnya gini. Ini kan kalau analog kan gini ya, semua sinyal, semua angka dia plot kan. Kalau digital kan ya gini, 0 atau 1 kan. Nggak ada sisi. Nah, kalau sistem digital tuh dia cuma bisa pakai biner. 2 pangkat. Jadi, jangankan representasi float, integer aja terbatas kan. Kayak misalnya kalian pakai representasi integer aja, int gitu ya. Dia cuma sampai 2 miliar. Enggak, kalau kalian komputasinya lebih, dia udah nggak bisa representasi. Belum kalau kalian belajar ORCOM atau ARSCOM, itu kan misalnya ada bilangan pecahan. Misalnya kalau di pecahan itu 2,3212, gimana caranya bikin ke biner? Nah, itu tuh ada standarnya pakai IEEE kan. Cuman kalian bisa bayangin nggak? Representasi besaran fisik yang ada di alam kita, itu tuh nggak semuanya bisa direpresentasiin sama komputer. Karena dia tuh cuman bisa 01, yaitu biner. Jadi nanti ya kalau dia pakai kayak gini tuh pasti ada pembulatan. Nah, ada implementasi astagfirullah. Implementasi yang itu sangat bermasalah terhadap pembulatan. Bisa fatal gitu. Jadi si buffer overflow ini bisa terjadi kalau dia udah nggak sanggup lagi menampung atau dia nggak punya representasinya lagi gitu. Nah, pada saat dia nggak kayak gini deh, kalian punya gelas diisi air seember, ya tumpah kan. Tapi kan kalian juga nggak tahu yang tumpah yang mana gitu kan. Jadi kayak kita punya kapasitas segini, ya kalau kita simpen ada representasi sekian, saya punya representasi 2 pangkat 100 gitu. Atau 2 pangkat 10 lah. Terus saya cuma punya representasi 2 pangkat 2. Dari sini ke sini kan berarti banyak data yang hilang. Nah, itu tuh contoh di mana akan terjadi sistem failure. Oke. Nah, contoh lagi. Saya dulu S3 itu bikin implementasi kriptografi ECC di sistem device yang kecil. Kalian mau tahu kuncinya sepanjang apa? 2 pangkat. Nah, itu berapa? Gimana ngimplementasiinnya di dalam komputer? Kalau ini saya jajarin, itu 300 bit, emang ditaruh di mana? Makanya pakai matematik ya. Jadi saya pakai namanya composite field. Jadi diginiin. Jadi nggak bisa dong. Jadi saya pecah dulu jadi 2 pangkat 13. Nanti baru dipangkatin 23 gitu. Atau dibalik 2 pangkat 23. Nanti dipangkatin 13 gitu. Kenapa? Supaya cukup dimasukin ke memori. Supaya cukup dimasukin ke register. Emang register kita paling panjang berapa sih? 8 bit, 16 bit. Berapa? 32 bit gitu kan ya. Ya katakan kita punya 32 bit, 64 bit gitu. Masih muat sih gitu. Tapi kan kalau segini kagak muat. Tapi artinya apa? Artinya kita tuh mesti ngerti arsitektur
supaya kita tahu, oh gue kalau mau implementasi tuh detailingnya gini gitu. Registernya kagak cukup, harus gue bagi-bagi operasinya tuh saya pecah nih. Ada yang paralel, ada yang serial gitu ya, supaya cukup. Karena emang si komputer tuh arsitekturnya nggak memungkinkan untuk data yang sangat besar banget atau yang ya representasinya rumit gitu. Sampai situ oke nggak? Clear nggak? Kebayang nggak? Nah, sekarang contoh. Security itu tidak hanya urusan dihack, meledak, meledak. Meledak itu juga bisa jadi masalah security. Kalian pernah denger ini nggak sih? Ariane 5 disaster. Jadi ini tuh roket yang di launch terus meledak. You know, setelah 37 detik. Kenapa meledak? Bacalah ini. Overflow value. Jadi softwarenya 64 bit, hardwarenya 16 bit. How could that happen gitu ya? Ya memang project besar gitu. Cuman siapa yang ngeh juga gitu kan ya? Maksudnya si engineer yang softwarenya kan, anjir gue pakai yang terbaru nih, OS-nya gue baru nih. Terus dia ngoding dong. Terus ya udah gue ngoding gitu. Tapi dia nggak ngecek hardwarenya. Hardwarenya masih pakai yang 16 bit. Nah, pada saat terjadi overflow, itu unexpected. Itu udah random aja, kita nggak tahu gitu. Ya kayak kita nuangin ke wadah yang kecil, kita nggak tahu mana yang tumpah kan. Ya kayak gitu gitu. Jadi security itu tidak cuma masalah di hack, meledak pun. Kebayang nggak misalnya kalian punya apa? Roket, senjata gitu, kita mau nyerang Israel terus malah rudalnya jatuh di Papua gitu sama malahan. Itu kan juga malah jadi perang saudara kita kan gitu kan. Nah, itu juga security gitu. Masalahnya ya gara-gara overflow ini. Jadi coding tuh memang bisa sehoror itu. Oke, sampai situ oke nggak? Oke. Sekarang ngomongin overflow lagi. Ini ngomongin overflow lagi ya. Mana ya tadi? Ini mainan anak-anak nih. Nih. Jadi ini ya, ada yang namanya heartbleed bug. Heartbeat bug. Heartbleed bug. Itu adalah vulnerability. Lihat dong, dia ada CVE-nya loh, official. Dia itu ada di OpenSSL. Dia punya kelemahan di mana si servernya itu, kita kalau ngetes server, nah ada penjelasannya dari MyBestie ya, MyBestie mana maksud gue. Oke, nih. Jadi OpenSSL ini kan secure encryption kan. Tapi sebenarnya dia punya masalah. Jadi gini, kita tuh bisa ngetes server, kayak bilang misalnya, gue kirim ya hello, panjangnya sekian kilobyte gitu. Nanti dia akan kirim balik gitu. Itu kita memastikan bahwa oke, connection open nih gitu. Nah, kalau kita ngasih lebih dari 64 kilobyte, nah itu tuh sama dia malah nggak di-authenticate gitu. Ada kelemahannya. Maksudnya gimana sih, Bu? Contohnya. Ini kita pakai contoh anak-anak ya. Saya kalau jadiin anak-anak coding, anak-anak murid ya, itu kayak gini. Nih ya contoh ya. Ini kan Heartbleed. Kita punya server ya. Nih saya refresh dulu. Ini contoh Heartbleed tuh kayak gini. Oh, lah kok sini dulu. Saya hello ya, saya bilang hello. Ntar dulu nggak mau. Nah, kita disuruh find the flag cenah. Di sini adalah, nah, nih ya, ini server nih. Ini tuh selalu kayak gitu. Kita tuh bisa ngakalin server, bisa lewat form, pakai skill injection attack, atau bisa cross-site scripting attack. Nanti kita belajar minggu depan habis liburan. Atau ya kita kirim data yang lebih, bahkan kalau kita mau bikin error gitu ya,
errornya keluar, itu kan nanti kalau nggak ditangkap sama codernya, itu kan kelihatan yang ngasih error siapa, OS-nya apa, database-nya apa, atau framework-nya apa. Nah, itu bisa di-attack lebih jauh tuh. Itu kayak kita juga, misalnya mancing orang marah, mereka cenderung ngomong hal-hal yang seharusnya nggak diomongin kan. Iya, itu berlaku juga seperti pada sistem-sistem ini gitu ya. Saya bilang nih, hello gitu ya. Lengknya kita bilang 5. Dia akan kasih balik tuh. Kita send gitu, dia akan hello lagi. Oh, connected nih. Tapi kalau misalnya saya bilang hello, tapi saya bilang panjangnya 100. Dia nggak ngecek karena itu lebih dari kapasitasnya dia. Dia nggak ngecek. Jadi si server Heartbleed tuh nggak ngecek panjangnya, Ai. Ya, sebenarnya di sini tuh nggak ngecek panjangnya ya. Tapi di detailnya tuh dia nggak ngecek di atas 64 kilobyte. Liatin, dia jadi nge-spill apapun yang ada di memori dia, Ai. Terus saya bilang, oke, kalau lengknya 500 gimana? Tambah banyak di-spill. Keluarlah nih JSON-nya dibongkar sama dia. Oke, kalau gitu kan kita disuruh cari ya flagnya ya. Oke, kalau gitu gua kasih 800, dia masih mau nggak nge-spill? Dia balikin tuh. Hello-nya tetap dibalikin, cuman embel-embelnya panjangnya dia spill juga. Jadi ini kelihatan nih flagnya. Oh, hi there gitu. Security. Jadi anything yang ada di server kita nggak tahu, bisa login, bisa apa gitu. Nah, itu tuh ini contoh apa? Overflow kan? Jadi kita ngelebihin data dan si sistemnya nggak siap gitu kalau dia dikasih data yang sebanyak itu. Jadinya kacau gitu. Nah ini. Jadi exploitnya, ini kan biasanya kan kita kasih kirim ya request. Ini loh, hello, panjangnya 5 gitu. Kirim lagi dong gitu kan. Terus dia request, oh iya, ya udah gue balikin ya gitu. Terus kalau misalnya kita bohong, gue kirim hello, panjangnya 800 gitu. Si server percaya, jadi dia ngirimnya segitu gitu. Nah, jadi ini probably adalah banyak yang kena gitu ya. Heartbleed itu contoh itu. Nanti kita akan ngebahas lagi eh vulnerability yang lain, tapi ini tuh sebenarnya one of the most dangerous nih ever discovered gitu ya. Karena banyak banget yang kayak nggak di patch. Jadi di attack aja gitu. Jadi semua yang pakai OpenSSL ya kena lah. Iya, 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 iya. Yes, yes. Kita coba. Tuh katanya mau coba nggak? Ya, kalau kalian mau coba. Tapi ini masih boleh. Emang masih dipakai? Oh, dia cari server yang itu ya. Kita bisa pakai Nmap. Kita belum ngejar Nmap ya. Nantilah. Kita mau ngecek vulnerable to Heartbleed, kita can use Nmap, Python script, atau online tools. Jadi kita ngetek si OpenSSL-nya nih. Nah, kalau misalnya kalian mau ini, pakai Nmap, nah tapi targetnya pakai apa ya? Targetnya di mana? Ini yang mana? Nantilah saya cek lagi. Ya, ini gitulah. Kalau ada yang masih pakai OpenSSL boleh, cuman yang mau saya cek itu ini boleh enggak gitu. Tuh kan, dia ngetesnya harus yang benar nih, pakai otak. Orang-orang tuh. Ya, kita mesti cari. Tuh, lihat, nggak boleh. Kita nggak boleh nge-map sembarangan. Si ini ngasih tahu aja. Kan? Lu bisa di-ban, lu bisa dipenjara, kan? Ya, paling bagus ngetesnya di sini aja, di tempat bermain taman kita, kanak-kanak ini. Nggak akan diomelin kan ini doang. Contoh doang. Dah, ya. Nantilah kita bahas lagi kalau sempat install kali Linux. Back to sini. Udah ya, ini udah oke. Sekarang kita ngomongin malware. Malware, itu kan kita udah bahas ya. Malicious code itu kita bilangnya malware. Malware itu ada virus, ada worm. Nanti saya habis ini tunjukin virus itu kayak gimana.
Virus tuh sebenarnya kalau dia bisa ngopi dia ke file lain, itu udah jadi virus. Kalau worm, itu kita bikin yang looping aja, generate dia gitu. Kayak misalnya kalian bikin script, CP copy aja gitu. Copy file, copy file, copy file gitu juga bisa jadi worm gitu. Begitu ya, oke. Dah, malicious code kalian baca lah ini ya, teori-teori gini, saya mau ngasih contoh aja. Oke. Malicious code bisa ngapain aja, terserah. Tapi ya, kalau kita punya antivirus, dia tuh udah punya database yang bisa mengindikasi misalnya, oh nih cirinya apa. Ya kayak itulah, kayak database penyakit atau antibiotik lah di kita gitu kan. Kita juga usai disuntik anti anti cacar gitu ya, misalnya vaksin cacar, vaksin DPT, vaksin polio itu kan kita dikasih sebenarnya sampel virus yang sudah dilemahkan biar tubuh kita kan tahu kurang ajar nih. Kalau ada yang kayak beginian, kita harus menghantam dia gitu. Nah, itu juga sama antivirus juga kan dia punya kayak list. Jadi bisa melawan. Nah, antivirus itu cuma gini kan, nambahin ke program. Terus nanti si programnya merembet ke program yang lain. Sehingga dia menular. Toh gitu aja gampang. Nah, virus makin kecil, makin low level, makin mantap. Karena dia susah dideteksi, efeknya berbahaya. Paling berbahaya itu kan kalau dia bisa take over sistem kan. Sistem di low level, kita nggak tahu. Dia masuk ke di level OS. Dan seterusnya. Makanya jangan download program bajakan, update selalu OS, lalu belajarlah security, lalu baca sering update sama attack, dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Taruh, saya mau kasih tahu ini. Oke, saya kasih contoh dulu ya sekarang ya. Saya bikin virus nih. Virus tuh disclaimer. Ini adalah handout resmi, maksudnya ini resmi. Handout buat belajar. Saya ngajarin anak-anak. Virus itu yang saya buat adalah virus baik. Pertama, dia hanya menginfeksi dia hanya menginfeksi file-file Python aja. Apakah semudah itu diganti misalnya, saya mau mengganti semua file titik bintang. Enggak semudah itu. Susah. Setiap file tuh beda peruntukannya. Kayak gini deh, kita misalnya mau menginfeksi ya. Kenapa ada virus yang bisa di manusia, tapi nggak bisa di binatang gitu. Itu karena sistem kita beda gitu. Sama file juga gitu. Nggak semudah itu, bro. Tapi kalau Python tuh gampang. Karena ya kita tinggal tulis ulang aja sih juga bisa sih. Tapi ya gitu lah. Oke. Sampai situ satu gitu ya. Satu, ini virusnya gede karena dia pakai bahasa Python. Jadi gampang ketahuan. Kedua, dia cuma menyerang file Python. Ketiga, dia cuma nambahin kode aja, nggak ngerusak filenya. Jadi ini filenya sangat friendly. Walaupun saya waktu itu sempet waktu belum bikin antivirusnya satu folder coding saya rusak semua cuy. Harus nunggu sampai bikin beres antivirusnya baru bisa dipakai lagi. Nggak bisa dikompil soalnya kan kalau udah kena virus kan jadi struktur codingnya jadi kacau. Terus anak-anak yang saya ajarin dulu juga sempet nangis soalnya dulu saya bikin antivirus taunya jadi worm. Jadi mereka nangis, Kak Cika jahat ini mau jadi komputernya hang semua. Saya ketawa-ketawa ya, kasihan juga. Mau bikin antivirus malah jadi worm, tapi ternyata gue salah di sini. Jadinya dia ngelup terus ya udah gitu, malah jadi worm. Lucu lah gitu ya. Dah. Anatomi virus, satu. Virus itu adalah nyari dulu korban. Jadi ini tuh salah satu caranya tuh dia nyari di setiap direktori yang memenuhi syarat. Syarat kita tuh adalah Python. Kemudian cek mana yang udah terinfeksi atau belum. Taunya terinfeksi gimana? Kayak zombie aja. Zombie kan juga ngecek kalau nih orang udah gue gigit, gue gak akan infeksi. Nah, kenapa dia tahu? Karena dia bisa punya sistem, nggak tahu ya bisa mendeteksi lah. Makanya kalau kalian nonton film yang zombie yang Brad Pitt, nah si Brad Pitt itu biar nggak ketularan dia nyuntikin virus flu kalau nggak salah. Supaya apa? Supaya sama si zombie sangka udah sakit, padahal gue mah sakit flu, bukan sakit digigit lu gitu.
Nah, caranya tahu sakit atau enggak ada tulisan ini. Jadi terserah kita gitu. Pokoknya dia tuh ngebaca directory, kalau ada file dia baca si filenya. Kalau ada tulisan signature berarti ini udah kena virus, berarti nggak usah gue infeksi. Berarti infected true. Yang nggak terinfeksi, masukinlah ke dalam list. Siapa aja yang mau diinfeksi. Sampai sini oke nggak? Oke ya. Part 2, bagian kedua adalah setelah punya listnya yang mau diinfeksi, ya infeksilah. Infeksi itu ngapain? Ngopi doang. Ngopi apa? Ngopi file ini. Isi file ini, kopiin ke dalam file yang mau di-attack. Semua taruh aja di atasnya. Jadi nanti dia kalau di-run, malah nge-run virus, nularin lagi. Kalau itu di-run, nularin lagi. Kalau di-run, dan seterusnya. Jadi, infeksi itu adalah semua yang ada di dalam list tadi, itu kita tulis 39 baris yang ada di kita, di file kita gitu. Jadi kita kasih virus string untuk semua file yang tadi kita sudah tulis gitu. Jadi udah, kita cuman ya udah nih, si filenya namanya apa? Kita baca, taruh di tab. Terus kita tulis ke filenya virus string yang kita punya sama isi filenya. Baik kan? Kalau jahat mah ditimpa aja, tapi kalau ditimpa nggak bisa diantivirus lagi kan? Ya udah aja, itu mah jahat aja gitu. Sama langsung mati aja orangnya gitu, nggak ada gunanya. Nah kalau dia langsung nggak juga, nggak mati dong. Jadi virus, jadi nanti dia cuman isinya virus, menular terus, tapi udah nggak bisa di recover lagi. Itu part 2. Part 3 adalah jalankan eksekusi. Nah, baik nih codingnya tuh ada Nah, sebenarnya itu bisa kita trigger. Internet kok jelek. Itu bisa trigger macam-macam gitu. Kalian kalau bikin virus tuh bisa ya otomatis tuh bisa aja dan lebih susah bikinnya. Nah, kalau ini kan file ini tuh sebenarnya 1, tanggalnya harus benar, 2, harus di-run. Dia nggak otomatis di-run. Kalau mau codingnya ini, kalau mau virusnya nih run otomatis ya harus di level operating system. Jadi ini jinak lah. Cuman ya kalau cukup berbahaya juga, soalnya beberapa murid saya yang anak-anak itu ngamuk. Mereka tuh main game apa ya? Minecraft gitu. Minecraft tuh ada Python-nya loh. Ada file Python-nya Minecraft atau apa gitu. Itu jadi rusak kan filenya. Jadi mereka gak bisa main terus ngamuk. Oh Kak Cika mau ini bikin virus jadi saya game yang ada Python-nya jadi nggak jalan. Gitu. Nah ini kalau kalian lihat file yang terinfeksi itu jadi kayak gini. Tuh. Ini kan file-file biasa ya. Ini file saya sampai sini. Nah, di atasnya tuh jadi ada file yang tadi kan. Cuman gitu doang. Jadi nanti kalau di-run, yang di-run tuh yang atasnya aja gitu. Jadi dia bisa, sebenarnya mungkin ini harusnya di comment out ya, biar nggak error ya. Ini belum dibenerin juga. Nih harusnya yang lama di comment out, supaya ini bisa di-run, biar bisa menular lagi ke yang lain. Nih belum disempurnakan lagi bro. Nanti ya, tenang. Gitu. Kalau antivirus apa? Antivirusnya udah tinggal ngehapus 39 baris pertama aja. Cara ngantivirusnya, cek mana yang terinfeksi, masukin ke list. Udah gitu, ya udah kalau misalnya dia terinfeksi, ya udah hapus aja nih 39 data pertama. Jadi kita ngambil 39 data yang atas di-ignore, ditimpa sama yang berikutnya gitu. Bisa gitu. Udah, balik lagi datanya. Jadi kalau saya balik, jadi ya udah, ini saya hapus. Ya, tadinya gini kan, dihapus jadi gini. Jadi balik lagi ke awal gitu. Nih, ini codingnya. Tapi sebenarnya sih pastinya belum lengkap sih, salah sih, harusnya di comment out ya. Ya, itulah pokoknya. Dah. Nah, itu virus baik kan. Kalau misalnya virusnya mau agak jahat, di-encrypt. Jadi kayak ini, kayak apa? WannaCry virus yang malware yang menyandera data gitu. Tapi apa? Gampang pakai ini aja. Kalau saya tambahin pas infeksi, kita tambahin sesar cipher. Nah, ya udah, jadi di-encrypt kan. Di-encrypt pakai sesar cipher doang, tapi K-nya 18. Ya udah. Jadi nanti pas diinfeksi, filenya jadi begini. Kan lumayan kan, panik kan kalian kalau misalnya, gila coding gue ini Python gue jadi gini gitu. Antivirusnya gimana? Tinggal balikin lagi aja.
balikin lagi, jadi minus 18 kan, inversin aja balik lagi. Ya nanti dia balik lagi lah tuh, cakep lagi kayak biasa. Tuh kayak gitu lagi. Recovered lagi, aman. Begitu, jadi bikin virus. Jadi yang gini-gini tuh sebenarnya gampang gitu ya. Asal mau belajar, nggak cuman satu dua orang aja yang bisa gitu. Semua orang kalau belajar juga bisa. Ya gampang-gampang susah sih, tapi ya harus sekolah. Begitu. Oke, dah. Jadi virus bisa lah. Tapi kalau kalian minta bikinin ChatGPT, kayaknya si ChatGPT nggak mau dah. Atau siapapun lah AI. Karena AI juga dia ada perjanjian nggak boleh sembarangan ngajarin yang enggak. Kalau ngehack juga belum tentu diajarin tahu. Karena memang melanggar hukum. Tadi saya mau ngapain? Nih, udah ya. Sekarang gitu ya. Nah, makanya kalau kalian belajar OOP, misalnya pakai apa? Pakai Python atau pakai Java. Itu kan ada yang namanya encapsulation kan kalau di OOP. Saya kalian punya objek nih, dosen sama mahasiswa. Itu biasanya variabelnya gitu, datanya. Misalnya dosen punya nama, NIP, gaji gitu ya. Nah, itu tuh biasanya nama NIP gajinya itu di private. Yang public itu adalah metodenya. Jadi nanti ada metode asesor sama mutator. Jadi asesor tuh membaca data dosen, mutator itu merubah data dosen. Jadi kayak saya membaca data dosen, merubah gaji dosen. Itu tuh ditaruh di encapsulate gitu. Biar apa? Biar kelas mahasiswa itu nggak bisa ngelihat atau ngerubah gaji dosen gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Jadi di dalam programming pun kayak gini-gini tuh termasuk security gitu. Karena apa? Karena hack itu bisa terjadi misalnya ada desain software tertentu. Dia mau ngakses suatu variabel tertentu. Dia tahu bahwa misalnya kelas ini tuh bisa kita akses dari mana lah gitu ya. Dipanggil gitu. Vulnerable misalnya ini public. Dia bisa ternyata friend sama satu kelas lagi di mana dia bisa ngakses gitu. Dan nggak di private. Ya datanya bocor-bocor gitu. Jadi antar function antar kelas itu bisa manipulate gitu. Jadi coding tuh mulai sekarang kalau kalian ngoding itu bukan problem masalah di run jalan doang. Tapi apakah dia bisa mengatasi error-error yang mungkin terjadi? Dan apakah itu nggak bakal error? Jadi sebenarnya harus ada testing kayak misalnya gimana ya kalau kita masukin bilangannya gede banget? Gimana ya kalau misalnya nah terus ada yang namanya error exception kan? Kita tuh kalau bisa punya coding, jangan keluar error default dari sistemnya. Tapi kita yang ngasih pop up gitu. Kayak misalnya terjadi kesalahan. Itu kita nggak boleh bilang, nggak boleh misalnya errornya yang muncul dari database gitu. Misalnya, error apa? Kalian kan suka lihat kan kayak yang di jalan-jalan tuh saya yang di oh, layar gede gitu yang ada error Windows-nya gede-gede gitu. Gara-gara dia ngehang atau apa itu tuh nggak boleh, harusnya di capture sama aplikasinya yang dijalanin gitu. Begitu ya. Nah, ini silakan baca semua teori-teorinya. Kalian udah pengen liburan nih pasti. Ini baca aja. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar SQL. Jadi bisa aja misalnya buffer overflow aman. Nah, nanti kita coba kalau SQL injection kayak gimana, kalau cross-site scripting attack kayak gimana. Tapi intinya ngoding jago itu aja nggak cukup. Kita juga harus ngerti security. Kalau nggak, nanti bisa dibully sama orang-orang yang merasa paling hebat lah. Jadi jangan kalah pintar sama orang-orang yang ya gitulah. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Nanti PR-nya kalian saya suruh tentang secure programming aja. Absen dulu ya. Pada tidur nggak ya? Ini pada udah pengen mudik atau udah pada mudik sih antara. Ntar dulu. Kita absen dulu. Absen dulu, absen dulu. Apa nih? Ini kita bukan namanya. Bukan. Saya tuh mau cari tentang
For C, for C. Apa ya? Nah, bisa catat dulu. Kuliah. Dan contoh kasus. Baik aja lah ya. Kuliah lah ya. Karena kita absen dulu, absen. Hello, hello. Maleakini mau. Hadir Ibu. Oke. Aris Kimyardi. Hadir Bu. Oke, Aris. Muhammad Rafi Putra Santoso. Ada Bu. Oke. Naufal Fadil. Hadir Bu. Oke. Rizky Putra. Hadir Bu, hadir. Oke. Muhammad Zikri Mukimul Haq. Hadir Bu. Oke. Zeo, mana Zeo? Zeo. Gak ada Zeo. Muhammad Rafi Al-Zikri ada, udah standby dia. Hadir Bu. Pick up. Oke. Agil mana Agil? Agil nggak ada. Dava Abril? Hadir Bu. Oke, Dava Abril ada. Stefanus? Hadir Bu. Oke, Stefanus Wahyu ada. Dwi Agus Cahyo Ilahi. Dwi? Ada. Wilhelmina Arlen. Hadir, Bu. Oke, Will. Nofri Hadir Bu. Irfandi. Oke. Bima. Hadir Bu. Bim. Satria Nugraha. Hadir Bu. Oke, Satria Nugraha ada. Lutfiah Maulidia. Nur Hasni. Hah? Oh, nggak ada. Khairan Abi Praya. Hadir Bu, hadir. Oh, Lutfiah ada. Oke. Ahmad Hideo. Hadir Bu. Oke. Dava Husnureza ada. Ada Raih. Bu. Oke. Raihan Akbar. Hadir Bu. Lesu banget Raihan. Sabar dong. Ini udah hari ke-26 loh. Salah. 28 ya? Oh, kemarin ganjil. 25. Najwa. Ada Najwa. Hadir Bu. Kita udah tuh. Kita sekarang hari keberapa Najwa ada? 28 kan? Tapi belum dong ya. 27. Kan kita lebaran masih Senin. Iya. Kok tapi kok tadi malam kayaknya malam ganjil. Joshua Owen. Jos. Oke. Oke, Joshua. Fadilah Dwi Istiani. Hadir, Bu. Oke, Fadilah. Faris Eza Purwono Adi. Hadir Bu. Oke. Hafiz Naufal. Hadir Bu. Oke. Muhammad Adrian Karib. Hadir Bu. Ada. Oke. Ada. Daniel Perlindungan. Hadir Bu. Daniel. Oke. Muhammad Rafi. Rafi. Gak ada Rafi. Kepencet. Gak ada. Oh, Nirwan udah siap-siap. Nirwan, Hadir, halo Bu. Nirwan. Hadir Bu. Oke. Eliezer udah ada nih kayaknya tadi. Eliezer Pasaribu. Halo. Biarin dulu. Tegar mana Tegar? Hadir Bu. Tegar. Oke, Tegar ada. Agatha Kinanti. Hadir, Bu. Hadir Agatha. Oke. Adi. Adi Pangestu. Adi gitu ah. Devon mana Devon? Hadir Bu, ada Bu. Oke, Devon mah ada. Biarin dulu ya. Ibu, maaf Bu, Jeo hadir Bu. Tadi kemana Zeo? Tadi saya lagi di rumah nenek Bu, nggak kedengeran Bu. Maaf Bu. Main Roblox ya Zeo, awas lu ya. Gamparin lo.
Dia nakal, dia lagi di rumah nenek, dia lagi makan, dimasakin nenek. Agil nggak ada, Dwi nggak ada, Raffi nggak ada, Eliezer sombong, Adi juga nggak ada, Adi nggak tahu kemana. Nah ya, marah nih, Cie marah. Submit, oke beres. Alright all, selamatlah berlibur. Tugas tetap ada sih, tapi gak susah kayaknya. Selamat liburan ya, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Idul Fitri bagi yang merayakan. Kalau yang nggak merayakan, maaf lahir batin juga tetap. Semoga sehat, lancar mudiknya. Sampai ketemu lagi. Kita kayaknya abis itu UTS ya. Tapi nggak tahu, kayaknya masih satu pertemuan lagi sih sebelum UTS. Semoga sehat ya. Maafin ya. Ya, Bu. Ya Bu, Dimaafin makasih Bu. kok. Ibu. Dadah. Ya, Dadah, Bu. Take care ya. ya Bu. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Salam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dadah.